as we approach the end of the year, definitely there are many movies coming in theaters with different genres. And that being said, a romantic comedy might be one of the options that you might want to see the end of this year with something fresh and lighthearted. And one of the upcoming Indonesian rom-coms is Nagih Janji Cinta. Now, to find out more about this story, our reporter Adelia Dinda and video journalist Dipta Adewiguna have an exclusive interview with the director, producer, and the cast, just for you. Orang banyak bilang, cinta pandangan pertama itu omong kosong. Tapi nih ibuku bilang, itu tergantung getarannya. Cara masuk fakultas kedokteran tuh gimana? Dia harus pinter, rajin, dan gigih. Kayak aku ini. Kami hanya ingin yang terbaik untuk Ajeng. Zaman wis modern, masa masih main jodoh-jodohan? Cuma cinta kamu yang menyempurnakan hidup aku. Oh, tenane. Dan dia mulai melihatku. Mulai sering memberi senyuman yang indah. Awalnya kita pengen backgroundnya itu harus Jawa. Kenapa Jawa? Karena Jawa itu huge untuk marketnya. Jawa salah satu suku yang besar dan juga untuk market menarik bagi saya. Nah, kenapa memilih Solo juga? Karena Solo pada saat itu lagi center of hype-nya begitu Mas Gibran ke sana kemari gitu. Ide awalnya itu adalah kita mau buat film romantik, tapi ada komedinya bagus gitu ya. Dan bisa ditonton oleh semua kalangan. Jadi bukan hanya dari satu suku tertentu. Gitu. Cintaku ke orang tuamu. Pinky swear. Pinky swear. Satu hal yang saya suka dari film drama percintaan tuh, film percintaan tuh bagi saya yang menarik tuh perpisahannya. Jadi kekuatan tuh ada dalam perpisahan, kekuatan tuh ada dalam saat mereka sudah merasa cocok, tau-taunya dipisahkan. Misterinya itu di situ. Ini gimana caranya nih untuk balik ya? Ini apa yang akan ngadepin apa aja? Jadi ada suatu adventure sebenarnya. Jadi sebenarnya komedi itu bagi saya nggak bisa dibandingkan dengan mendirect percintaan. Komedi bagi saya itu hanya kekonyolan yang berusaha menyeimbangi haru biru yang terlalu saya lepas. Biasanya. Pak, Bapak ini nggak adil. Bapak harusnya kasih Bagas kesempatan untuk... Untuk apa? Untuk main-mainin kamu. Yang pastinya untuk melalui peran sendiri, Bagas itu kebantu banget sama acting coach pas reading. Terus juga cari-cari referensi lagu-lagu Jawa di YouTube. Terus juga pas syuting itu ada acting coachnya sendiri, asli Jawa. Jadinya setiap kita udah masuk set itu bahasanya harus bahasa Jawa, nggak boleh bahasa Indonesia. Jadi kayak medoknya juga harus tetap dipakai. Kalau misalnya itu nggak kepakai, kadang-kadang suka ditegur gitu. Jadinya pas kita udah masuk set atau nggak pas udah di lokasi itu pasti harus medok Jawa sama Mas Cepi namanya. Aku nggak terlalu sulit ya, karena kan aku dalang juga, jadi tahu karakter apa itu priayi. Yang susah kan menakar supaya aku nggak berlebihan ketika berhadapan dengan Ersan sama Marsha yang bukan, nanti kalau nggak jomplang itu aja. Supaya Jawaku juga agak Jawa-Jawa, jangan terlalu Jawa juga gitu. Kalau nggak nanti jomplang. Gitu. Itu aja sih. Kalau karakter priayi bukannya sok tahu, tapi aku kayak ikan tuh, akuarium itu aku ada di dalamnya. Mungkin lebih ceplas-ceplos ya, kalau misalnya Sumatera gitu. Kalau misalnya Jawa kan lebih santai, lebih halus, lebih kalem. Aku senangnya di sini aku bisa sambil research, sambil aku juga diskusi sama teman-teman. Kayak tadi Gea juga bisa ngomong bahasa Jawa, Cahya juga Jawanya bener-bener Jawa gitu. Jadi dia bisa ngajarin kita, terus juga ada acting coach kita yang selalu nyuruh kita untuk ngomong bahasa Jawa. Jadi kalau misalnya di set nih, kita
sampai kita selesai syuting pun kita juga nggak boleh ngomong bahasa lain selain bahasa Jawa gitu ya. Yang pasti saya minta duduk bareng sekamar sama mereka. Nanti di kamar itu suruh mereka ini aja, berimajinasi tentang suatu adegan gitu ya. Nah di situ kadang-kadang saya ngeliat, oh si Bagas itu luar biasa berimajinasinya. Jujur Marsha Arwan tadinya saya nggak gitu yakin karena ada darah Bataknya kan, seperti Pak Simon gitu. Tapi waktu dia ngelantunin suatu puisi-puisi Jawa atau apa, oke juga ya, lembutnya. Biasa kan kalau Batak, maaf ya, kadang-kadang keras gitu ya. Ini lantunannya kok inget bude saya orang Jawa juga, jadi waktu dia ngelantun, ini bude saya nih. Jadi itu aja. Nah, makanya kesenangan saya sama mereka adalah anak-anak muda sekarang ini jauh lebih peka terhadap peragaman dan mengaplikasikan keragaman itu menjadi karakter mereka. Salah satu petua yang maksudnya kata-kata Pak Cokro itu yang menarik adalah kowe sing perkutut sing apik. Jadi sebenarnya itu bukan literally burung, tapi laki-laki yang bisa dipercaya, bisa dipegang kata-katanya dan bisa membuktikan gitu. Mungkin kalau tadi ada sekilas memang mendetail nontonnya, ada kata-kata Pak Cokro itu bisa saya sampaikan adalah dia bilang begini, kambing itu terikat pada talinya gitu. Laki-laki terikat pada janjinya. Itu sangat fenomenal bagi saya. Saya cuma punya ide perkutut, ada di situ supaya, karena simbol dari laki-laki Jawa itu, limo, wismo harus punya rumah, turonggo itu kuda, harus punya kendaraan, curigo itu keris, artinya harus punya andalan. Kalau sekarang ilmu pengetahuan harus punya gelar dan lain sebagainya. Wanito harus punya istri, dan yang terakhir kukilo. Kukilo itu burung. Artinya burung itu hobi. Jadi dia harus main golf, atau dia main bola, atau komunitas mesin kanan, Vespa, atau Honda apa. Tapi itu laki-laki yang lengkap. Aku sih pasti makanannya. Aku senang sama orang-orang Solo karena kalau diperhatiin logat Jawanya orang Solo itu lebih halus, lebih ngomong sama orang Solo tuh kayak enak gitu loh. Ada tantangan karena beberapa tahun terakhir aku dicitrakan, pasti Baga Pak Irsa juga, aku dicitrakan honor. Film horor. Honor terus. Udah turun kan Pak? Udah turun dong. Udah kita udah nggak dapat lagi. Nggak ada yang tahu ntar ke depannya gimana kan? Oke. Nah, film horor. Nah, ini genre-nya juga agak aneh sih Mas Balgi ini, horor komedi kan. Ini gimana itu ada tantangannya. Horor, tapi nggak horor banget, itu tambah susah gitu loh. Horor tapi kayak Jawa ngono ya ngono, ini ngojo ngono. Jadi horor ya horor, tapi jangan horor banget. Itu gimana coba? Jadi Bagas, aduh, jangan terlalu horor juga gitu. Pada saat saya present ke Mas Gibran, Mas, saya mau buat film tentang budaya Jawa, tentang anak Jawa yang saya ceritakan ada beda satu kaya satu miskin, mungkin gitulah ya. Tapi dia punya effort, dari si miskin ini punya effort untuk mendapatkan si kaya dengan teknik yang sportif gitu. Saya bilang, oh iya, itu gimana? Apa yang saya bisa bantu? Saya bilang gini, Mas Gibran, lokasi itu sangat penting bagi kami untuk ngambil sebuah film. Tolong bisa dibuka nggak lokasi kita, akses kita untuk mendapatkan landscape yang bagus. Malah beliau bilang, kan saya sudah 1 tahun ini sudah membuat sesuatu yang baru, mau nggak lihat ke sana? Nah, kita lihatlah semuanya. Begitu lihat, saya bawa sutradara, saya lihat, kita cocok di Solo, kita tentukan Solo, baru kita treatment skripnya gitu.
Nah, jadi artinya kita dapat suatu lokasi yang dibuka seluasnya aksesnya oleh pemerintah setempat. Itu. Enggak sih, aku ya kalau misalnya ngeklik nyambung ya nggak perlu lihat latar belakang. Karena kan latar belakang kita nggak bisa nyalahin kan, kita nggak bisa nyalahin orang dari latar belakangnya gitu. Namanya kita perempuan ya. Iya pasti. Lumayan ada lah melihat ke situnya gitu. Iya banget setuju. Karena aku percaya ya gimana kehidupan orang itu sekarang tuh pasti berasal dari gimana masa lalunya dia. Jadi satu, bibit itu penting, dan bebet dan bobot itu untuk masa depan nanti, untuk kedepannya. Jadi emang harus diperhatiin bener-bener supaya nggak salah pilih pasangan gitu. Ada dua alasan. Pertama, mungkin ini kisah cinta kalian yang mencintai cowok atau cewek yang dirasa tidak sanggup tapi kalian tetap pede. Yang kedua, ini suatu tontonan yang fresh menurut saya. Penawaran film yang cukup berbeda di akhir tahun. Mungkin nanti akhir tahun ada beberapa film yang beda genrenya. Saya pikir komedi romantis Nagih Janji Cinta bisa jadi pilihan untuk 8 Desember mendatang. Biar ketagihan dong. Namanya nagih gitu. Biar ketagihan. Kenapa? Karena banyak orang pinternya. Banyak mantra Jawanya itu. Nontonlah supaya sirep. Filmnya apa? Yang guyung, gawe guyu. Terus pemana ya? Banyak warnanya gitu loh, kayak sedih. Ono sedih-sedih, ono marah, menguras emosi. iya, betul. Ya, Pokoknya semuanya ada. kudu nonton kabeh. Cah-cah Solo. Cah-cah Solo. Bang, nang kowe kabeh kowe kudu nonton film iki sebab film iki kowe banget. There you go, Nagih Janji Cinta. It's so nice to see Indonesian films, and there are more and more Indonesian films using traditional dialect or local dialect, and that one is Javanese. And if you are interested in watching another film that is called Homecoming, it is also in a different or from a different part of Indonesia that is from the Batak culture. You can definitely access it on Netflix. And the title is Homecoming. And now we're going for a quick break. When we come back, Paul will return with a recap from the world of sports.